Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah hari ini kita akan mempelajari tentang telur fermentasi dari video Orbit. Sahabat Orbit, apakah kalian pernah melihat telur ayam yang transparan dan kenyal seperti balon air? Mana mungkin? Tentu saja mungkin dengan percobaan sains yang berikut ini. Percobaan kali ini, kita akan membuat cangkang pada telur ayam menjadi transparan dan kenyal seperti balon air dengan reaksi osmosis. Reaksi osmosis adalah proses perpindahan air melalui membran sel. Seperti apa sih? Kita coba yuk. Bahan yang dibutuhkan adalah gelas kaca, telur ayam, pewarna makanan, madu, dan cuka. Pertama-tama, masukkan telur ke dalam gelas kaca dengan hati-hati. Lalu rendam telur dengan air cuka, tutup, dan biarkan selama 3 hari 24 jam. Amati prosesnya ya. Perhatikan saat cangkang telur tersebut bereaksi dengan cuka. Cuka mengikis cangkang telur yang keras itu hingga yang tersisa hanya lapisan kulit telur bagian dalam yang disebut dengan selaput membran. Gelembung yang berasal dari reaksi terhadap cangkang telur ini menyebabkan telur terus bergerak, berputar, dan terbalik. Setelah proses perendaman, terlihat ukuran telur menjadi mengembang lebih besar. Itu terjadi karena air dalam cuka menyerap masuk ke dalam telur. Setelah seluruh cangkang terlepas, buang rendaman cuka dan keluarkan telur dari dalam gelas secara hati-hati. Kita bisa merasakan tekstur telur yang kenyal dan permukaan telur yang hampir transparan. Jika kalian ingin mendapatkan hasil kulit telur yang lebih transparan, kalian bisa kok melanjutkan rendamannya hingga beberapa hari. Proses kedua, rendam telur transparan tadi ke dalam madu. Siapkan telur, gelas kaca, sendok, dan madu. Masukkan telur ke dalam wadah dan tuang madu hingga menutupi permukaan telur. Gunakan sendok. Pastikan telur tepat berada di dasar gelas dan terendam seluruhnya oleh madu. Sendok ini berfungsi untuk menahan telur agar tetap berada di dasar dan biarkan selama 3 hari 24 jam. Tetap perhatikan prosesnya ya Sobat Orbit. Secara perlahan, telur yang terendam madu akan terlihat serabut air keluar dari dalam telur selama proses perendaman. Setelah 3 hari, keluarkan telur secara perlahan dari dalam gelas. Hasilnya, telur yang tadinya besar mengembang sekarang berubah mengecil dan tampak padat. Selain itu, jika diperhatikan, madu yang awalnya kental sekarang berubah menjadi cair. Percobaan kita belum selesai loh. Sekarang, siapkan gelas kaca, pewarna makanan, dan air. Campurkan pewarna makanan dan air. Rendam telur tadi ke dalam air yang kita beri warna. Apa yang terjadi? Wah, telur kembali mengembang. Kok bisa ya? Yuk kita cari tahu. Berikut ini adalah penjelasannya. Apa sih yang terjadi pada percobaan pertama saat telur terendam cuka? Kulit telur itu tersusun dari senyawa kalsium karbonat atau CaCO3 yang bersifat larut dalam zat asam, meskipun asam lemah. Sedangkan cuka terbuat dari zat air dan asam asetat atau CH3COOH. Saat telur direndam ke dalam cuka, senyawa kalsium karbonat pada cangkang telur terlepas dengan reaksi pembuangan gas karbon dioksida. Saat seluruh kalsium cangkang terlepas, yang tertinggal kini hanya lapisan selaput membran saja. Bersamaan dengan itu, molekul air dalam cuka menerobos masuk melalui selaput membran, sehingga memenuhi bagian dalam telur dengan air yang membuatnya menjadi mengembang. Selaput membran ini memiliki sifat semi-permeable.
yang artinya hanya memperbolehkan molekul tertentu seperti molekul air untuk melewatinya. Hal sebaliknya terjadi pada percobaan kedua. Saat telur direndam ke dalam madu, air dalam telur terhisap keluar melalui selaput membran. Hal ini terjadi karena ada ketidakseimbangan molekul. Madu memiliki kadar air yang sangat sedikit dan kadar glukosa yang cukup banyak. Selain itu, madu memiliki sifat higrokopis atau menyerap air. Hal tersebut menyebabkan molekul air di dalam telur terserap keluar dan membuat telur menjadi kempis dan kering. Lalu, apa yang terjadi pada percobaan ketiga? Yap, telur kembali mengembang. Hal ini terjadi karena banyak sekali molekul air di luar selaput membran, sedangkan di dalam selaput membran sama sekali tidak ada air. Yang ada hanya glukosa, protein, dan elektrolit. Oleh karena itu, molekul air akan membuat proporsi seimbang untuk memenuhi isi telur. Bagaimana? Sudah mengerti kan Sobat Orbit tentang proses keluar masuknya air yang dinamakan osmosis? Wah, seru ya! Selamat mencoba! Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.